geraknya akan membasahi semua fase diamnya. Apa yang terjadi pada prekondisi? Pada prekondisi dengan dialirkan fase gerak, maka fase diamnya akan mengalami polimerisasi. Poli lebih dari satu. Sasi adalah proses polimer. Polimer itu adalah bentuk lain. Artinya nanti fase diam itu membentuk bentuk lain secara struktur kimianya. Gugus paling luar itu sudah aktif. Contohnya ini, silika gel. Silika gel itu gugus paling luar adalah polihidroksisilikat. Banyak gugus OH. Gugus OH itu kan polar. Ini sudah siap pada saat dibasahi. Aktif artinya. Sehingga kalau sudah aktif, mampu mengikat ya senyawa lain yang dilewatkan. Misalkan yang dilewatkan ini amin aromatis primer. Maka gugus NH ini akan diikat oleh Si dengan melepaskan OH. Dengan hasil samping H2O. 1H diambil dari NH2 ini. Diambil 1H, ditambah OH, makanya H2O. Sehingga gugus N ini nah, setelah di loading sampel, kadang-kadang ada perlakuan washing, pencucian. Tujuan dari pencucian ini mencuci kotoran-kotoran yang masih ada di fase diam, yang tidak terikat oleh fase diam. Dengan sendirinya dicuci dengan pelarut yang tidak melepaskan ikatan senyawa bahan aktif dengan fase diamnya. Baru setelah washing, dicuci, baru dieluasi dengan fase gerak yang melepaskan ikatan dari senyawa bahan aktif dengan fase diamnya. Itu yang ditampung. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Saya lanjut. Pada clean up, di sini menggunakan pelarut dimetilforfamid. Sebetulnya boleh pelarut yang lain boleh, bukan hanya DMF. Ya, pada negara maju, teknologi maju, online kan dengan alat contohnya HPLC. Aplikasinya untuk analisis stres kontaminan pada sampel lingkungan dan sampel biologis. Ya. Ini untuk heat space, untuk clean up. Untuk heat space, ini lebih sederhana lagi. Heat space adalah proses pemisahan senyawa organik yang mudah menguap atau senyawa yang mengandung komponen mudah menguap. Nah, kadang-kadang sebelum di heat space, diperlukan clean up terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kontaminan. Ya, pada negara maju di-online-kan dengan alat yaitu GC. Ini contohnya heat space. Sampel diletakkan pada wadah, botol atau vial bermulut lebar, kita tutup rapat. Di sini sudah terjadi proses penguapan. Proses penguapan dari gas yang terdapat di matriks sampel. Nah, kadang-kadang harus melihat gas itu mempunyai mempunyai suhu berapa penguapannya. Harus dilihat suhu penguapan dari gas itu. Kalau misalkan di atas suhu kamar, ya berarti kita perlu panaskan. Dalam proses pemanasan itu hati-hati, jangan sampai kelewat suhu penguapannya. Gas yang terjadi di tabung ini, kalau di negara maju, ini dibuat lubang, diotomatisasi dengan alat GC. Tapi kalau kita tidak punya alat otomatisasi, kita bisa tampung dengan bantuan pipa kapiler, ya,
kita masukkan tercelup dalam satu wadah yang mengandung yang ada larutannya, tercelup seperti seperti kalau saudara membuktikan adanya gas CO2. Gas CO2 pada tabung yang menghasilkan gas CO2 tidak tercelup, tetapi untuk membuktikannya terjadinya kekeruhan atau endapan putih itu tercelup. Sama halnya dengan itu. Ya. Nanti dihitung berdasarkan larutan itu bisa diamati dengan spektrofotometri atau yang lainnya. Dengan sini nanti ada ekivalensinya. Ya. Yang perlu diperhatikan pada saat mengalirkan gas menggunakan pipa kapiler, di mana gas atau gas ini yang lewat pipa kapiler ini terjadi proses pendinginan, sehingga terjadi tetes-tetes air. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada kondensasi. Karena kalau terjadi kondensasi, maka akan berkurang gasnya. Supaya tidak terjadi kondensasi, ya dipertahankan suhunya di pipa kapiler tadi. Berikan isolator atau dipanaskan dengan suhu seperti suhu penguapan ini, penguapan dari gasnya. Apabila di dalam matriks sampel mengandung dua senyawa yang mudah menguap dengan beda suhu, maka dilakukan multiple heat space extraction. Ya. Bukan HME tetapi MHE, multiple heat space extraction. Dilakukan lebih dari satu kali. Karena perbedaan suhu penguapan dari kandungan yang ada di matriks sampel. Aplikasinya untuk kontaminan pada makanan minuman, contohnya pestisida atau bahan plastik. Pestisida sangat berbahaya, tidak ada pestisida yang aman, ya, semua toksik, tetapi semua hasil pertanian yang kita konsumsi, baik sayuran, buah-buahan, itu petani menggunakan pestisida. Ya, kalau tidak menggunakan pestisida, takut gagal panen, dia rugi besar. Sehingga dengan demikian dikhawatirkan dalam apa yang kita konsumsi dari hasil pertanian mengandung residu pestisida. Ya. Bahan plastik pun juga demikian. Bahan plastik itu dalam keadaan panas dia akan melepaskan polimernya. Polimernya inilah yang toksik. Padahal saudara sering beli makanan yang panas-panas dengan wadah plastik. Itulah, plastik itu melepaskan polimernya. Polimernya mungkin dengan yang panas-panas kuahnya itu yang saudara konsumsi. Padahal itu toksik. Ya, hati-hati. Kemudian SPA, solid phase extraction. SPA ini titik awal bangkitnya atau mulainya teknologi maju pada proses preparasi sampel padat cair. Ya. Kenapa? Karena pemilihan fase diam dan fase geraknya itu sangat-sangat selektif dan prosesnya cepat. Inilah awal bangkitnya proses preparasi dengan menggunakan ekstraksi padat cair. Nah, ini konsep dari SPA. Kalau tidak mampu membeli kolom SPA, kita bisa buat sendiri. Cari kolom yang transparan. Bisa dari gelas, atau yang berbahan dasar polipropilin itu lebih disukai karena jatuh tidak pecah. Contohnya spet injeksi. Saudara bisa beli spet injeksi, jarumnya dibuang. Nah, spet injeksi diameter berapa? Tergantung sesuaikan dengan kebutuhan sampel saudara. Spet injeksi itu, kalau yang 1
Kelihatan PPT-nya? Halo? Oke, sudah, Prof. Tadi sampai di sini, saya kok sebentar saya terpental. Tadi sampai di sini? Iya, Prof, benar. Oke. Jadi kita bisa beli spet injeksi. Kalau kurang besar, pakai spet injeksi hewan. Ya, spet injeksi kuda itu bisa ada yang 25 ml. Ya. Tergantung volume dari yang akan dipisahkan sampel saudara. Ya. Nah, setelah itu saudara masukkan fase diamnya. Ukuran partikelnya harus mungkin saudara gerus, saudara ayak. Nah, ukuran partikel untuk SPA ini kan kecil sekali. Ya. Kurang lebih sekitar 5 mikrometer. Nah, karena kecil dan padat, laju alirnya ini susah sekali. Ya. Sehingga untuk laju alir, oh ini dulu. Fase diam yang ada di SPA sama yang ada di size exclusion chromatografi. Artinya, sebelum digunakan, sebelum loading sampel, harus diprekondisikan terlebih dahulu. Caranya sama dengan dibasahi atau dilewatkan fase diam yang fase gerak yang akan digunakan. Ya. Dibasahi karena laju alir yang ada di SPA ini karena ukuran partikelnya kecil tidak akan menetes. Jadi supaya mengalir ada 3 cara. Nih, disedot vakum, diberikan tekanan atau disentrifugasi. Saya biasanya yang paling mudah kalau ada sentrifusnya ya menggunakan sentrifus. Diputar aja nanti sudah turun ke bawah. Dengan sendirinya kalau kita membuat sentrifus kita harus siapkan wadahnya yang untuk menampung Kelihatan PPT-nya? Ya, saya terpental lagi sebentar terpental. Ini contoh ya di orang luar negeri menggunakan kolom SPA, ada manifoldnya, ada tempat dudukannya ini. Ya, ini dia sedang memprekondisikan.
ditambahkan fase gerak. Di mana ini disedot vakum, di bawah ini ada regulator untuk sedot vakum, dan ini ada pipa untuk menyedot vakum, di sini buangannya, yang di bawah ini ditampung dalam labu ukur kecil-kecil ini hasil yang dilewatkan. Ya, kita tidak punya tempat dudukan dari SPA ini. Kita bikin sendiri secara manual, yang penting bisa dilakukan proses pemisahan menggunakan kolom SPA. Ini contohnya kolom SPA yang beredar di pasaran. Ya seperti spet injeksi. Kalau saudara nanti ini menentukan tidak membeli jadi, tidak punya sentrifuge, dengan sini saudara juga harus beli spet injeksi yang saudara berikan tekanan ini. Jadi pegangannya spet injeksi yang untuk menekan itu dimasukkan di kolom ini. Sehingga dengan demikian saudara kalau mau beli spet injeksi yang dipakai batangnya untuk menekan ini harus dibawa kolomnya ini diameternya berapa, dicocokkan dengan diameter dari batang yang untuk menginjek itu. Ya. Ini berbagai macam fase diam, RP18, ya. RP8, ada 18 dan lain sebagainya. Tahapan untuk menggunakan kolom SPA, seperti tadi sudah saya kasih tahu, awal adalah perlakuan awal dari sampel. Sampel yang viscous harus kita encerkan dulu. Tidak boleh terlalu kental. Dan conditioning. Conditioning ini untuk merubah fase diamnya, ya, yang akan mengalami polimerisasi sehingga gugus bagian luar itu akan aktif. Ya. Kita basahi fase diamnya dengan fase gerak. Sekaligus dalam proses pembasahan fase diam terjadi keseimbangan ini, equilibration. Ya. Dan baru loading sampel. Loading sampel dari sampel yang diberikan perlakuan awal tadi. Tidak boleh terlalu kental. Kemudian setelah loading sampel, yang keluar di bawah itu kan kotoran, tidak dipakai, ditampung, buang. Dan dicuci. Dicuci ini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa yang tidak terikat di fase diam, ya, dibuang. Dengan sehingga dicuci dengan cairan yang tidak boleh melepaskan ikatan antara senyawa aktif dan fase diamnya. Dan baru dieluasi. Kalau dieluasi ini menggunakan fase gerak terpilih yang melepaskan ikatan senyawa bahan aktif dengan fase diamnya. Kemudian secara opsional perlu dilakukan evaporasi atau penguapan apabila jumlah ekstraknya banyak dengan menggunakan rotavapor. Nah, ini pemilihan fase diam, fase gerak disesuaikan dengan polaritas dari senyawanya. Contohnya, misalkan senyawa bahan aktif yang ada di sampel saudara ada di huruf misalkan O, polaritas ini. Makin ke kanan, ini makin polar. Nah, kalau senyawa saudara nanti di huruf O, tarik ke bawah ini adalah fase diamnya, alumina, Al2O3. Fase geraknya tarik ke atas, ya, 4, 9, dioksan. Dengan sendirinya di sini pemilihan fase diam dan fase gerak sudah sama dengan senyawa bahan aktif yang akan dipisahkan. Sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Ya, sehingga prinsipnya ini polaritasnya harus sama atau mendekati. Kegunaan menggunakan kolom SPA untuk pemurnian atau purifikasi, untuk menghilangkan kontaminan, desalting, derivatisasi, fraksinasi, dan penyimpanan. Keuntungannya, karena tadi pemilihan fase diam dan fase geraknya sangat selektif, maka akan diperoleh kemurnian yang tinggi. Kemurnian yang tinggi, konsentrasinya tinggi. Konsentrasinya tinggi, recovery-nya tinggi.
dan penggunaan solvennya ini sangat sedikit sehingga efisien dan juga bisa diotomatisasi dengan alat. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya langsung. Ini salah satu contoh penentuan kadar vitamin D di dalam tablet menggunakan dua cara, yaitu ekstraksi cair-cair konvensional dan kolom SPA. Yang sebelah kiri adalah cara konvensional. Dilakukan beberapa tahapan ekstraksi, diperlukan pelarutnya adalah 370 ml dengan waktu 3 jam. Sebelah kanan ini menggunakan kolom SPA, tahapan proses preparasi menghabiskan solvent 8,25 ml dengan waktu 30 menit. Bandingkan aja kalau ini solvent yang untuk kolom SPA dibulatkan 10 aja, maka 1/37. Waktunya 1/6-nya. Dan hasilnya lebih baik dengan menggunakan kolom SPA. Inilah yang dikatakan kolom SPA merupakan titik awal teknologi maju, ya, karena pemilihan fase diam fase geraknya sangat-sangat selektif. Lanjut ke SPME. SPME itu sama dengan SPA, solid phase micro extraction. Artinya ini dilakukan pada sampel yang jumlahnya mikroliter. Nah, jumlah sampel mikroliter ini biasanya kalau kita bekerja di bidang molekuler, biologi molekuler. Yang populer akhir-akhir ini bekerja menggunakan mRNA, RNA yang ada di COVID. Ya, kita mainnya hanya mikroliter. Maksimum itu loh 10 mikroliter. Ada 1 mili 1000 mikroliter. Kita 1/100-nya 1 mili. 1 tetes tidak ada. Prinsip dasar lainnya sama. Bedanya hanya jumlah sampelnya adalah mikroliter. Ya. Ini nanti hanya mainnya kolomnya itu dari polipropilin, ya, kolomnya, sehingga jatuh tidak pecah dan sudah terkemas rapi padat. Kita mainnya hanya sentrifuge, ya. Kemudian turbulent flow chromatografi. Ini sama dengan HPLC, hanya saja kolomnya. Kolom HPLC, arah fase geraknya lurus, laminar, linier. Tetapi kalau turbulent flow chromatografi, ya HPLC, tetapi kolomnya ini, pergerakan dari kolomnya ini turbulensi, memutar. Kayak angin lesus itu loh. Kalau mau hujan ada angin lesus yang memutar terus naik ke atas. Gitu. Yaitu pergerakannya gitu. Sehingga apabila satu senyawa pada saat diinjekkan terikat pada fase diam di turbulent flow chromatografi, kemudian pada eluasi yang sinambung, maka akan dilepaskan ikatan antara senyawa bahan aktif yang terikat di fase diam. Karena dalam satu partikel fase diam bisa mengikat lebih dari satu senyawa bahan aktif dengan pergerakan turbulensi dari fase gerak, maka akan dialiri secara berulang. Sehingga akan lepas ikatan antara fase diam dan bahan aktif. Sehingga hasilnya akan lebih baik dengan turbulent flow chromatografi dibandingkan dengan kromatografi biasa.
karena arah pergerakan fase geraknya ini turbulensi, ya, memutar. Jadi pergerakannya mengulangi dalam satu partikel. Nah, kalau partikelnya banyak nanti ya diulang, semuanya yang dilewatkan. Ini kolom dari turbulensi kolom, ya. Jadi arah fase gerak ini, ya, setelah yang ini, yang kanan ini, yang bawah ini hanya kapiler aja, makanya alirannya masih lurus. Pada saat masuk di kolom turbulensi, ini fase gerak ini sudah pergerakannya sudah turbulensi, memutar terus. Kok bisa memutar? Nah, ini ahlinya dari fisika instrumen. Kalau farmasis tidak tahu membuat arah turbulensi ini. Yang bisa membuat ini adalah orang fisika instrumen. Yang penting ada kolom yang arah fase geraknya turbulensi, sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Apabila ada dua senyawa atau lebih dari satu senyawa, akan dilakukan kromatografi dengan menggunakan kolom yang pergerakan fase geraknya turbulensi, ya, ada dua tahap. Ya, ini proses pemisahan di turbulent flow kromatografi yang pertama, ini yang kedua. Prinsipnya sama, hanya ini ada dua kolom karena ada dua senyawa yang berbeda. Dan monolitik HPLC sama, ini HPLC hanya kolomnya. Jadi ini modifikasi dari kolom, ya, dari HPLC biasa ke turbulen ke monolitik. Jadi partikel fase diamnya ini yang bagian luar ditempeli gugus-gugus. Ya. Ini contoh kolomnya, ya. Kita ambil. Nah, ditempeli gugus-gugus yang mempunyai sifat yang sangat spesifik. Misalkan ini hidrofobik. Tempeli gugus yang sifatnya hidrofobik. Yang ionik, tempeli gugus yang ionik, dan seterusnya. Sehingga ini sangat-sangat spesifik. Hasilnya lebih baik daripada yang turbulen. Karena ini yang diikat hanya khusus. Ya. Dan yang terakhir adalah immunoassay. Ya, penentuan kadar senyawa obat berdasarkan sistem imun. Jadi antigen antibodi. Ini alatnya adalah ELISA. ELISA itu enzim link sorbent assay. Jadi berdasarkan reaksi antigen antibodi. Jadi kalau kita mau menentukan senyawa obat atau senyawa yang ada di dalam matriks sampel, misalkan hormon aja, testosteron. Saudara menentukan testosteron yang ada di mencit, kita punya kit testosteron yang ada di manusia. Rumus kimianya testosteronnya sama, tetapi testosteron yang ada di mencit menggunakan kit yang ada di manusia tidak akan nempel. Nah, spesifiknya itu yang di spesiesnya ini. Kalau saudara menentukan testosteron yang ada di mencit, ya cari kit testosteron yang dari mencit. Banyak beredar di pasaran. Ini juga spesifik, paling spesifik adalah immunoassay. Senyawa obat apapun bisa nanti ditempelkan di antibodi. Jadi nanti ada proses pada ELISA itu kita tempelkan fase diam yang mengandung antigen. Kita inkubasi suhu ruang. Kita tempelkan antibodi, bereaksi. Dan kita tempelkan, kita reaksikan dengan sampel yang mengandung bahan aktifnya, nempel di antibodi.
Dengan sininya pada saat nempel ada penanda pewarnanya menjadi berwarna. Warna itulah yang akan kita amati. Sehingga pada ELISA itu sebetulnya adalah metode spektrofotometri di daerah visible, yaitu kolorimetri. Kolorimetri dengan bantuan antigen antibodi yang ditempeli penanda pewarna. Itulah ELISA, lebih ya, atau yang pekerjaannya paling complicated dan paling spesifik. Tuh, silahkan yang kurang jelas, yang mau bertanya mulai ekstraksi atau preparasi yang konvensional, sampai yang populer, sampai ke yang ELISA. Silahkan. Waktunya masih sisa banyak, digunakan untuk yang kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya bisa didengar? Halo? Nggak bisa, Prof. Oke, silahkan yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, ya saya akhiri. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.